Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Raja TV, kembali lagi bersama kami di program Ngobrol-Ngobrol Santai bersama anak-anak muda kreatif. Baik, kali ini kita sudah bersama bintang tamu kita, yaitu Kak Nabila Mariska. Luar biasa sekali Kak ya, bisa menyempatkan waktu hari ini untuk ngobrol terkait dengan pengalamannya mungkin di dunia bisnis Kak ya. Nanti kita akan tanya-tanya nih, ini menarik sekali karena kita dulu sudah sempat berjumpa Kak ya. Iya benar. Berdiskusi juga ya. Tapi itu mungkin beda channel ya. Beda channel ya. Nah hari ini mungkin spesial sekali teman-teman, aku ingin informasikan buat kalian semua, kita disponsori oleh dari NA Coffee Premium. Dan hari ini langsung didatangkan oleh Kak Nabila Mariska, kopi yang mungkin apa nih Kak, bisa dikatakan paling populer ya? Iya, paling populer, sangat spesial. Sangat spesial. Thank you banget Kak ya. Iya, sama-sama. Mensponsori hari ini dan semoga kita hari ini bisa berbagi buat teman-teman semua. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tak terasa memang perjumpaan kali ini masih di masa pandemi ya? Iya benar. Belum habis ya pandemi. Belum habis. Tapi mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Amin. Baik, Kak Nabila, ini bisnis perjalanannya sampai hari ini kayaknya sudah semakin hype banget ya. Mungkin kita bisa ngopi dulu nih Kak. Boleh. Ini Sambilan. bisa kita tes dulu ya. Boleh. Ini Silahkan. cold brew Kak ya? Iya, cold brew. Wah, ini mungkin yang paling spesial banget ya. Iya. Ini teman-teman kalian nih, kalau yang mungkin hobi minum kopi, bisa langsung nih di order di NA Coffee Premium nggak ya? Benar. Keren banget nih. Kita rasa. Kak Nabila mungkin mau? Boleh juga. Udah sering sebenarnya. Oke. Satu aja. Oke. Oke. Yang penting rasa aja biar nggak ngantuk ya. Iya benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang padat ya. Ada pahit, ada asam mungkin ya. Campur aduk ya. Campuran ada. Oke baik Kak Nabila, mungkin Kak Nabila bisa cerita dong apa sih yang dalam waktu belakangan ini yang dikerjakan gitu selain bisnis, mungkin bisnisnya gimana juga nih? Kebetulan memang sekarang ini fokusnya memang di dunia bisnis gitu. Baik, ya. Sebenarnya bisnis itu kan luas ya. Betul. Jadi sekarang istilahnya apapun dikerjain nih. Iya. Mungkin yang utamanya di NA tetap, Iya. sambilan juga cari samping-sampingan juga. Maksudnya berbisnis, mencoba menjual apapun itulah istilahnya. Jadi gimana caranya biar tetap cuan nih kita. Berarti cuan yang paling penting ya. Iya, jadi kebetulan bisnis itu emang hobi juga gitu. Hobi, ya? Jadi nggak mau yang hanya sekedar ya udah jualan selesai gitu. Iya. Kita harus cari sesuatu yang baru juga gitu. Jadi emang dari dulunya sering gini, misalnya nih lagi ngetren apa, nah, coba dibisniskan gitu. Walaupun ya pasti ada naik turunnya gitu. Berarti ketika ada tren bisnis langsung ikut, langsung terjun coba untuk mencoba gitu ya. Jadi kalau memang bagus langsung dieksekusi, kalau enggak ya udah gitu. Nggak lihat pasarnya dulu? Pasti itu harus Pasti gitu. harus, karena kita harus tahu dulu nih kita mau jualnya ini ke siapa. Nggak mungkin kita jual sesuatu produk tapi nggak cocok nih sama orangnya gitu. Jadi harus dilihat nih pasarnya siapa sih gitu. Betul. Sebelum lanjut ke bisnis lebih jauh nih Kak, sebenarnya Kak Nabila ini juga alumni dari ekonomi Indonesia Kak ya? Iya benar. Wah, ini keren banget, mungkin backgroundnya juga seimbang, maksudnya relevan ya, Iya. sesuai ya. Jadi bisnis yang digeluti sekarang juga udah cukup maju banget Kak ya? Dari NA Coffee Premium itu sendiri, Iya. karena juga udah lama ya? Alhamdulillah sih sekarang sebenarnya sih kalau dibilang maju kali pun belum, cuman alhamdulillah mungkin udah tercapai satu-satu apa yang kita targetkan gitu kan. Kayak dulu mungkin dari satu cabang sampai akhirnya sekarang udah banyak cabang dan berskala nasional juga, dalam artian udah ada cabang di luar Aceh lah alhamdulillah gitu. Cuman memang satu dan lain hal terkendala pandemi juga gitu kan. Jadi kita ya pastilah berdampak itu. Tapi tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Di mana aja Kak cabangnya nih? Di luar kota? Kita di Aceh ada tiga. Di luar Aceh, di Jakarta sih ada dua. Oh dua? Iya. Wah keren, berarti ada 5? Iya. Ada 5 cabang ya? Berarti udah berapa tahun berjalannya dari NA Coffee Premium ini? Sebenarnya kalau
NA Coffee brandnya sendiri itu kita udah dari 2001. 2001. Iya, itu brandnya. Betul. NA Coffee mulai dari jualan kopi gitu, kemasan aja nih, belum ada kemasan. warung kopi aja. Berarti dari rumah ya jualnya? Iya. Betul. Dan NA Coffee ini pun udah banyak kerjasama juga gitu. Jadi bukan istilahnya mungkin sahamnya udah dimiliki beberapa orang lah. Mungkin orang tua memang terlibat dalam bisnis kopi? Iya, kebetulan memang kalau yang di cabang Lemtemen itu terlibat dengan orang tua juga gitu. Cuman prosesnya juga nggak, mungkin orang pikir ya enak lah mungkin punya orang tua langsung ini kan. Cuma prosesnya orang mungkin nggak tahu gitu. Tahu, apa sih Kak yang nggak tahu kira-kira? Apa nih kira-kira nih? Panjang diceritanya sebenarnya ya. Cuman lebih kurangnya gini. Jadi setelah tamat kuliah, Betul. Itu kan orang pasti mikirnya gini, oh nyari kerja. Baik. Terus banyak orang yang bilang, oh si Nabila tuh enak. Udah ada orang tua. Udah ada orang tua. Udah punya bisnis. Bahkan karena kebetulan kafe kan pas di depan rumah nih kan. Betul. Jadi istilahnya udah di depan mata nih ke pekerjaan dia gitu kan. Baik. Nah cuman kebetulan setelah tamat itu orang tua nggak langsung nyuruh nih jadi manajer. Wah. Nggak kayak gitu prosesnya. Betul. Jadi begitu tamat kuliah Disuruh cari pekerjaan? Enggak, disuruh berkecimpung tapi mulai dari waiters dulu. Oh, kerjanya. Berarti harus kerja dari bawah dulu. Jadi betul-betul dari waiters dulu nih. Betul. Nah, di waiters itu kita bukan nyuruh-nyuruh tuh. Ini tolong nih, enggak. Memang jadi waiters. Jadi pelayan iya. gitu ya. Nyapu di situ kita nyapu, di komplain konsumen kita komplain. Bahkan kadang ada tuh konsumen yang bilang, ini kalau macam-macam nanti saya laporin ya ke bapak gitu kan. Nggak tahu deh kita anaknya kan. Cuma kita nggak mungkin di situ bilang, oh saya anaknya, nggak mungkin. Jadi prosesnya memang 3 bulan disuruh jadi waiters. Nah setelah jadi waiters, saya kira oh ini bakal jadi manajer nih kan. Ternyata enggak, disuruh ke dapur 3 bulan. Jadi koki. Itu bukan kayak tadi, bukan hanya nyuruh-nyuruh nih. Dari kupas bawang, kupas udang, potong ini, potong itu semua kita jalanin. Terus setelah itu 3 bulan lagi di bagian bar, jadi barista. Jadi barista, betul. Setelah itu mikir kok ini kayaknya diputar-putar nih, kenapa ya? Nah setelah itu baru dinaikkan menjadi manajer. Nah setelah di manajer baru sekarang ngerti gitu. Ternyata proses itu yang 3 bulan di sini di situ tuh itulah proses menuju manajer. Berarti ada pembelajaran dong di situ kan? Benar. Iya, betul. Jadi sekarang tuh benar-benar setelah jadi manajer udah gini, udah paham benar gitu. Betul. Bagian dapur gimana, bagian waitersnya gimana. Jadi ketika kita memanage karyawan, kita udah paham duluan betul. gitu. Artinya kementerian juga tertempat. Benar. Situ ya. Jadi ketika orang tidak memulai dari hal yang mungkin kecil, ini kita bicara mungkin konteks yang Iya benar. mungkin dia tidak akan bisa mencapai di atas dan dia tidak bisa mampu mengontrol di bawah itu. Iya gitu. Dan Kak Nabila sudah mencoba proses itu ya. Alhamdulillah. Ini keren banget memang. Nggak semua orang mungkin terfikirkan seperti itu ya. Iya, karena kan kebanyakan mungkin ya udahlah namanya anak, ya udah langsung diposisikan aja gitu kan. Iya, nah ternyata baru terasa sekarang itu. Jadi ketika misalnya karyawan bilang, Kak ini gini, nah kita udah paham. Nggak seperti itu ya. Saya sudah 3 bulan di situ udah ngerti gimana caranya. Jadi kita pun ya terus kita lebih menghargai pekerjaan orang juga gitu. Betul. Ya. Kadang kita kalau langsung dikasih sesuatu yang besar, kita nggak bisa menghargai gitu. Kadang ya. Karena kita tidak tahu ya. Karena kita nggak paham gitu. Betul. Jadi karena kita udah paham, kita tahu lelahnya mereka. Betul. Jadi kita nggak bisa juga istilahnya semena-menanya sama mereka gitu. Iya betul. Tapi sejauh ini juga cukup baik komunikasinya dengan karyawan. Ya itu melalui proses juga dulu. Karena dulunya memang agak takut juga berhadapan sama orang tuh, takut sebenarnya. Penyesuaiannya ya. Jadi kayak malu, jadi kayak mau negur karyawan takut. Mau coba bayangin kita mau negur tuh takut kan. Susah karena kita harus memanage mereka. Namanya karyawan ya ada yang bagus, kadang juga ada yang ya kita harus menegur kerjaannya gitu kan. Jadi takut sih dulu, cuman seiring berjalannya waktu,
alhamdulillah sekarang ya udah bisa bangun komunikasi yang baik sama tim gitu. Itu ya, wah keren banget. Jadi ketika tim bekerja dengan baik dan kompak, mungkin konsumen juga nyaman ya. Iya, sebenarnya ya kesuksesan NA Coffee itu juga nggak jauh dari teman-teman karyawan dari NA sendiri gitu. Iya, jadi makanya yang selalu saya tekankan sama mereka, anggaplah NA Coffee ini punya kalian juga gitu. Iya. Jadi kalau NA ini jatuh, kalian harus sedih. Kalau NA ini naik, kalian harus bangga gitu. Baik. Jadi saya selalu bilang sistem yang saya lakukan ke karyawan itu adalah sistem keluarga. Baik, ya, keren. Ya, artinya keluarga itu kan sebenarnya nggak pernah menyakiti keluarganya yang lain. Jadi kita di sini bisa komunikasi. Bahkan kalau saya salah ya tegur aja gitu. Bukan tipe yang ini kamu selalu benar, kamu selalu salah, enggak. Dan kamu terus mentang-mentang seorang manajer, belum tentu selalu benar juga ya, gitu. betul, ya. Saya pasti bisa salah gitu bilang. Jadi ya kita buat aja seperti ini tuh kita punya bersama. Jadi ada rasa memiliki lah gitu. Itu bicara soal mungkin dari internalnya nih Kak. Iya. Kalau dari eksternal kafenya gimana sih? Strateginya gitu, pemasarannya atau proses yang dilakukan di luar kafe itu sendiri? Sebenarnya yang paling utama sih kalau dalam bisnis kan memang mempertahankan brand. Brand, baik. Ya, kalau memang sih namanya keuntungan, ekspansi bisnis itu penting. Tapi di luar itu semua, kalau misalnya brand kita juga nggak terkenal ataupun istilahnya nggak dapat citra yang baik dari masyarakat, itu juga akan susah gitu. Jadi mungkin dari NA Coffee sendiri kita sering mengejar untuk membesarkan brandnya juga gitu. Artinya besar itu bukan harus terkenal, terkesan mahal, enggak. Tapi gimana caranya NA Coffee ini bisa istilahnya memenuhi dan diterima masyarakat gitu. Itu paling penting sih. Jadi kita juga selalu mendengarkan apa konsumen sampaikan gitu. Jadi kita nih nggak berjalan sendiri loh, kita ada konsumen juga yang membesarkan kita. Jadi kita harus dengar apa keluhan, apa yang mereka sampaikan. Jadi kita kadang ada yang tag tuh kan di Instagram. Nah, kita selalu repost. Kita nggak repost cuman yang baiknya aja. Jadi ada orang yang komplain, kita repost juga. Tapi kita eksekusinya dengan bagus. Kita tanya ke mereka apakah benar seperti itu kan. Karena juga memang dalam proses yang namanya orang yang kurang suka sama kita mungkin ada aja. Pernah terjadi? Pernah. Apa salah satunya Kak? Misalnya yang mungkin nggak senang dari masyarakatnya? Mungkin kita kan berproses juga nih ya. Mungkin dulu sempat mungkin dari segi pelayanan, mungkin dari segi kualitas kali ya. Dalam artian mungkin ya namanya SOP itu kadang bisa longgar, bisa tepat gitu kan. Kadang-kadang ya kita kewalahan di situ gitu. Jadi ya gimana caranya kita tetap mencoba mencoba menanyakan sama konsumen gitu. Jangan sampai konsumen tersebut nggak nyaman gitu di coffee kita gitu. Jadi dari segi marketingnya ada tim juga yang memanage itu? Sebenarnya dulu kita paket komplit ada semua. Ada semua ya. Cuman seiring berjalannya waktu sekarang memang harus multi talenta nih. Karena kita mengupayakan saat ini kalau bisa sih nggak mengeluarkan karyawan gitu. Karena ya kayak tadi saya bilang sih kita berjuang bersama gitu. Jadi ya kalau memang mau berjuang bersama ayo gitu. Insya Allah kita siap tampung. Tapi ya mungkin nggak seindah dulu lah istilahnya gitu. Berarti artinya nggak ada resign selama pandemi ini? Dari karyawan sendiri? Tidak ada satupun yang kami keluarkan, alhamdulillah. Banget, ya? Cuman itu pas awal-awal pandemi saya pulangkan ke karyawannya, kalian mau gimana? Ada sebagian karena sebagian karyawan kita kan ada yang dari luar kota. Jadi tanya lagi ke keluarga kalian, boleh nggak? Ada kan sebagian orang tua yang parno nih karena pandemi gini kan. Terserah, tapi pokoknya selalu saya bilang kalau kalian susah datang aja, makan di sini. Cuman itu yang bisa kami kasih. Artinya ini menarik. Kak Nabila berani mengajak ataupun mempertahankan karyawan. Misalnya dengan pertimbangan apa nih? Mungkin dari segi gaji atau apa sih? Karena kan nggak semua orang bisa mempertahankan itu. Karena kan ini kondisi kita betul-betul perekonomiannya mungkin menurun ya. Dari segi bisnis, apapun itu. Nah sebenarnya
tantangannya sih di situ ya. Oh, kita mikir pendapatan juga istilahnya mungkin bukan kecil tapi nggak sebanding yang Betul. sebelum pandemi itu udah Baik-baik. pasti. Iya. Jadi begitu awal pandemi itu kan lockdown tuh. Betul. Nah itu kayaknya stresnya tuh luar biasa. Luar biasa. Cuman kita pikir kita aja mungkin yang alhamdulillah punya bisnis pasti terdampak sama ekonomi, apalagi mereka yang memang cari uang di situ. Betul. Sementara semua usaha pasti tutup juga. ya. Kemana mereka mau cari kerja? Baik, Gitu. iya. Itu pikiran yang paling utama. Iya. Yang kedua, kita juga nggak boleh jahat sama karyawan yang udah bantu kita selama ini gitu. Iya, Artinya mereka saat kita naik, kita selalu gunakan skill mereka, Betul, kan iya, kita ajak mereka gitu. Betul. Kenapa saat kita turun kita buang mereka? Buang mereka, Itu sebenarnya etika bisnisnya juga nggak baik gitu kan. Betul. Cuman artinya namanya kita kayak di medan perang, kita kan nggak bisa lagi perfeksionis. Ya. Saya bilang ya kalau kalian mau, insya Allah dibantu, Ya. tapi ya kayak tadi dibilang tidak bisa perfect seperti dulu gitu. Betul. Artinya dalam ya kita lihat hasilnya dalam 1 bulan. Iya. Kalau kalian mau, insya Allah kita berjuang bersama. Tapi Iya. kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa. Saya juga nggak maksa gitu, karena namanya orang mungkin kebutuhannya beda-beda gitu. Artinya mereka tetap setia dong dengan NA Coffee Premium. Alhamdulillahnya rata-rata mereka ini paling 1-2 yang memang itu pun karena tidak dapat izin dari orang tua gitu ya. Jadi resign sendiri. Iya, jadi itu pun sekarang minta kembali lagi. Kita kembali lagi. Cuma kadang ya susah kan kalau Iya, misalnya iya. udah kayak gitu. Cuma kalau memang udah di dalam ya insya Allah kita perjuangin gitu. Kita perjuangin ya, betul-betul. Baik Kamila, ini keren banget nih. Kita ngopi lagi nih. NA Coffee Premium, keren banget. Aduh, Masya Allah. Jadi itu memang inisiatif dari orang tua juga, Kak? Iya Untuk sih. mempertahankan itu? Kita kebetulan setiap ada keputusan pastinya diskusi gitu Diskusi, kan. iya, Dan iya. memang alhamdulillahnya bisa satu visi juga gitu. Betul, Jadi betul. memang apapun yang saya buat selama ini selalu didukung gitu. Wih, keren banget. Jadi kalau misalnya nggak pernah istilahnya dilarang, jadi punya kebebasan sendiri ya. Kalau misalnya salah, jadi tahu sendiri, oh ternyata ini salah ya gitu. Jadi bisa diperbaiki sendiri juga. Itu udah gitu. diberi kepercayaan penuh ya dari orang tua. Alhamdulillahnya ya. sih seperti itu. Alhamdulillah ya, baik keren. Ini ngomong-ngomong soal pandemi belum berakhir nih Kak Nabila. Iya. Kak Nabila pingin apa sih ke depan yang ingin diraih? Ketika pandemi ini belum berakhir, apakah memang bertahan di bisnis atau nanti ketika omset tidak stabil bahkan akan mengeluarkan karyawan atau tetap mempertahankan karyawan? Gimana sih? Jadi Ya. singkatnya gini, setelah tamat dari kuliah pun, Ya. istilahnya kita menyandang sarjana ekonomi kan gitu. Betul. Nah banyak juga kan namanya orang kadang ada yang suka ada yang enggak gitu, nah, wajar lah gitu. Betul. Banyak orang yang bilang, ya sarjana cuma jaga warung kopi. Wah, pernah dibilang gitu? Pernah, Ya. tapi nggak usah sebut merek. Betul. Ya gitulah. Sayang dia kuliahnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Predikatnya dapat IPK-nya bagus, tapi Bagus. kok kerjanya di Luar, situ iya. gitu kan. Terus juga itu usaha sendiri, usaha orang tuanya lagi gitu. Betul. Istilahnya mana mungkin dia bisa berkembang. Betul. Baik. Mungkin awal-awal dengar itu kayak, aduh sakit kali hati lah ya. Kok kayak gitu kita mau memulai sesuatu tapi kayaknya kurang dukungan gitu kan. Ya. Cuman sebenarnya hal itulah yang menjadikan sampai saat ini terus bertahan Terus gitu bertahan, ya. di bisnis, karena tujuan utama bisnis jujur sih bukan untuk mencari duitnya gitu. Iya, baik. Karena kalau di bisnis duit itu kan naik turun juga sih Betul, sebenarnya. ya. Cuman yang dicari yang pertama kalau kita bilang kan namanya lapangan kerja juga sekarang Baik, sulit gitu. betul. Jadi sebenarnya balik lagi ke prinsip kita ini kan hidup manusia harus gimana caranya bisa bermanfaat buat bagi orang lain Iya. gitu. Nah, ketika kita mempermudah urusan orang, insya Allah urusan kita juga dipermudah gitu. Baik. Jadi prinsip itu yang ditanam sih sampai sekarang. Baik. Makanya kayaknya mungkin alhamdulillahnya Allah nggak pernah kasih yang susah tuh, susah kali nggak. Enggak ya. Karena mungkin di situ ada banyak orang yang kita tolong juga Tolong gitu. juga, ya. Jadi ya
kenapa terus mau di bisnis? Satu karena bisa nolong orang banyak. Buka lapangan pekerjaan. Benar. Betul. Mungkin ya rezeki tetap dari Allah, tapi mediasinya bisa kita Bisa gitu kita kan berikan. istilahnya. Ya. Terus juga bisa mempraktekkan ilmu yang udah didapat juga gitu. Oke, ya, baik. Jadi ya lebih kurangnya sih gitu. Tapi kalau urusan pandemi sih memang kita juga nggak tahu kapan berakhir. Cuman setiap sesuatu kejadian kan kita harus ambil hikmahnya, ambil sesuatu yang positif. Iya. Mungkin dari pandemi itu kita dituntut untuk lebih kreatif lagi. Iya, lebih kreatif Jadi lagi, segala cara kayak sekarang kita juga masker jual di NA. Yang istilahnya kita jualan kopi nggak bisa jualan kopi aja, harus cari yang lain. Harus cari yang lain. Masker, hand sanitizer kita jual. Iya. Bahkan sampai kemarin kita jual di pinggir jalan juga. Jadi nggak di dalam aja. Kita bikin meja di luar. Kita pakai mic sedikit. Ayo ada promo-promo ya harus kayak gitu. Jadi harus bisa berpikir lebih. Iya gitu. Artinya berarti bisnis ini memang udah cukup memadai dalam prinsip hidup Kak ini ya. Iya. Kak Nabila sendiri. Di luar itu mungkin pekerjaan yang pingin diraih tidak ada ya? Ada mungkin tapi belum. Sebenarnya seperti PNS atau CPNS atau di luar pekerjaan yang lain gitu. Sebenarnya sih bukan nggak mau ya, kita nggak tahu kehidupan ke depan gimana. Cuman memang juga kayak tadi dibilang mungkin sebagian keluarga juga bilang udah tes aja PNS, udah jadi dosen aja. Betul. Kebetulan orang tua kan dosen juga gitu. Baik. Terus sebagian keluarga turunannya akademisi gitu kan. Kenapa nggak jadi akademisi aja, tes aja nih di bank ini bank itu. Betul. Cuman ya balik lagi kayak tadi untuk sekarang lagi enjoy-nya di bisnis gitu. Kita juga nggak tahu sih prediksi ke depan gimana, tapi yang pengen dijalanin sendiri tuh sekarang ya di bisnis. Mau itu naik turun, mau coba, karena pengennya sih nggak ini aja, pengen juga bikin usaha yang memang dari nol modal sendiri tuh pengen. Kalau ini kan memang ada ikut campur ya kita bilang. Jadi ya bisa membuktikan juga sama orang bahwa ya kita bukan selalu bawa embel-embel kok gitu, embel-embel orang tua nggak. Kita memang mandiri ya untuk membuktikan bisnis itu sendiri. Cuma memang prosesnya nggak mudah. Nggak mudah. Jadi ya harus fokus sih intinya. Tapi kan nggak semua orang juga bisa bergerak sendiri gitu. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan modal untuk membuka bisnis. Benar. Justru ada intervensi dari keluarga gitu kan. Iya benar. Untuk memodali walaupun cuma berapa persen. Iya. Itu kan lumrah mungkin nggak ya. Tergantung dari kita gimana kita bisa memandirikan bisnis itu gitu. Baik. Ya, ini keren banget. Semoga NA Coffee Premium tetap terdepan nih Kak Nabila ya. Dan insya Allah nanti bisa mengajarkan bisnis-bisnis baru nih. Iya, amin. Seperti yang dibilang tadi, mungkin dari bisnis apa yang mungkin menarik lagi tren sekarang. Kan seperti Kak Nabila bilang tadi, sering ikuti tren juga nih dalam bisnisnya. Karena istilahnya berkecimpung ini tuh di dunia bisnis itu bukan setelah tamat kuliah, bahkan dari SMP itu udah mencoba jualan. Emang udah disuruh buka usaha nih sama orang tua. Udah pernah jualan? Dari jualan SMP. Apa? Kebetulan dulu dimodalin, disuruh bikin dulu tuh lagi heboh-hebohnya jus-jus gitulah. Oh, jualan jus, baik. Jus, tapi jusnya tuh dicampur-campur gitu. Oke. Jadi buka usaha tapi beli franchise, terus disuruh kelola. Itu dari SMP, itu pun ya itu nggak sukses juga kan. Nggak berjalan sampai sekarang. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya namanya juga anak SMP dulu kan, masih banyak main-mainnya gitu. Cuman maksudnya memang dari dulu udah ditanamkan itu. Pengalaman gitu. Artinya, pengalaman sudah didapat dari dulu. Baik Kak Nabila, ini keren banget. Mungkin Kak Nabila bisa memberikan sedikit pesan nih buat semua. Kenapa sih dari NA Coffee Premium tetap bertahan di masa pandemi? Apa sih yang ditanamkan dalam segi pemasaran mungkin, SOP-nya terhadap karyawan, sehingga NA Coffee Premium tetap banyak diminati oleh masyarakat luas gitu. Apa sih pesannya? Intinya kayak tadi lah, kita nih lagi sama-sama susah nih. Kalau cerita susah, semua orang susah. Kita nggak bisa bilang saya paling susah nih saat pandemi, nggak bisa. Justru di saat sekarang inilah kita harus bisa berkolaborasi sama banyak orang. Gitu. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi itu sangat amat penting. Jadi kalau bagi kami NA Coffee tidak ada yang namanya pesaing. Jadi yang ada tuh
ya udah kita nih sama-sama berjuang kok, nggak perlu harus saling menjatuhkan untuk naik gitu. Betul. Jadi kalau mau kolaborasi sama-sama ya nggak masalah Nggak gitu. masalah. Kayak misalnya dalam satu kolaborasi kadang ada yang boleh nggak NA sponsor, oke gitu. Nah ternyata ada juga mereka guide brand coffee lain gitu. Nah, kita nggak pernah masalah gitu. Itu semua itu produknya udah ada yang beli gitu. Kita nggak perlu berlomba-lomba dalam artian untuk punya aku lebih hebat, nggak. Semua sama aja nih sekarang. Jadi mungkin kuncinya tetap ikhtiar, tetap ya pokoknya lakuin aja apa yang bisa, jangan kadang tuh orang terlalu banyak mikir apa nih yang harus kulakuinnya apa ya. Akhirnya jadi mager gitu. Kadang-kadang juga terjadi juga sih sama kita, cuman gimana caranya itu tadi tetap melakukan hal yang kita bisa, terus banyak berkolaborasi. Sama satu lagi, kita juga lagi mencoba untuk harus ada peduli sosial. Peduli sosial. Ya, itu paling penting sih, karena kayak sekarang kita alhamdulillah di NA Coffee ada program Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kita bagiin nasi ke jalanan. Mungkin kayak contoh tukang parkir ataupun tukang sapu, pokoknya yang kita jalan tuh keliling satu Banda Aceh bagiin ke siapa yang memang membutuhkan. Terus paling itu sih, jadi mungkin doa-doa dari mereka juga bisa bikin kita ini sih, bikin alhamdulillah lebih sukses mungkin. Kita nggak pernah tahu itu, jadi tetap usaha, tetap berdoa, insya Allah semua udah diatur gitu. Betul, kolaborasi juga penting tadi Kak Nabila bilangnya, karena kan situasi sulit seperti ini memang butuh kolaborasi kan. Benar. Sehingga satu sama lain bisa kenal dan orang lain bisa kenal dari satu orang itu. Iya gitu. benar. Keren banget Kak Nabila Mariska, hari ini luar biasa banget sharing-sharingnya. Kita bicara soal bisnis internalnya Kak ya. Dan sukses teruslah buat NA Coffee Premium. Dan semoga brandnya terus naik nih. Terus high, dan dari segi minuman, makanannya juga banyak diminati oleh masyarakat ataupun konsumen yang berhadir ke sana. Oke, nah kita minum lagi untuk terakhir kalinya nih Kak. NA Coffee Premium nih, keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Padat banget. Baik, pemirsa Raja TV dimanapun berada, mungkin kita sudah berada di penghujung pertemuan hari ini. Ini keren banget hari ini bisa berjumpa dengan Kak Nabila. Insya Allah kita akan berjumpa lagi nih Kak Nabila. Kita ngobrol mungkin dari sisi yang lain nih Kak ya. Boleh, siap. Keren banget nih, semoga Kak Nabila terus dikenal banyak orang dengan kebaikan-kebaikannya, dengan hal positif yang dilakukannya di dunia bisnis Kak ya. Baik Kak, sukses terus Kak ya. Amin. Thank you banget. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.